Nama saya Pak Suradi. Ini istri saya, Rukini, dan sudah mempunyai 3 anak yang bernama Cipto, Sulis atau Ruby, Igun atau Gunati Andreas, serta cucu saya, Raka dan Jani. Saya mau cerita hidup saya dulu sebelum bagaimana penyertaan Tuhan kepada kehidupan saya dan keluarga. Dulu saya tinggal di Petamburan 1 atau Gang Yapang dari tahun 1974. Anak saya lahir tiga-tiganya di sana, di Petamburan. Setelah pada bisa sekolah SD, saya mikir daerah situ padat penduduk, hampir tiap malam minggu berantem antar RW. Lalu saya rajin ke gereja tiap minggu dan sekolah minggu di gereja Betel Petamburan. Karena saya sayang keluarga, saya khawatir masa depan anak-anak saya nanti bagaimana kelanjutannya. Akhirnya rumah aku jual, pindah ke Meruya Udik atau sekarang Meruya Selatan. Beli tanah di sana, terus saya bangun rumah, nggak taunya tanah itu sengketa. Bingung, khawatir nanti takut digusur. 6 tahun kemudian saya tinggali, saya jual lagi. Saya pindah kontrak ke sekolah anak saya yang di Joglo dan usaha angkot. Rupanya Tuhan belum mengizinkan, bangkrut saya, manajemennya nggak bagus. Untung masih ada sisa, 2 mobil saya jual. Kebetulan ada tanah kosong, baru saya beli, terus saya pondasi. Ada yang ngaku tanahnya, marah saya kepada yang jual, hampir bunuh orang. Pak Haji Rabelong dan Pak Haji yang jual akhirnya kompromi dengan saya. Yang Pak Haji Rabelong uangnya dipulangin, dikembalikan. Saya kerja di kedutaan, bawa duta besar. Yang pertama, duta besar masa berlaku tugasnya sudah habis 4 tahun, dia pulang. Ada berganti baru, duta besar yang baru. Di sini awal saya malas ke gereja karena habis waktu, pagi berangkat, pulang tengah malam. Dulunya saya rajin ke gereja, walaupun jauh di Kuningan, tapi tetap saya jalan naik motor. Karena saya hidup berdua, menurut ukuran saya materi lebih dari cukup. Tapi semuanya itu saya pikir nggak berguna. Karena datang penyakit, istri saya kena diabetes, saya juga kena. Tapi saya bisa atur pola makan, akhirnya saya bisa sembuh. Cuma istri saya diabetesnya sampai stroke, sudah berobat ke mana-mana, masuk rumah sakit, ya alternatif, ya dukun dan lain-lain. Karena nggak bingung saya, percaya Tuhan kok ya percaya sama yang hal-hal klinik.
habis uang dan segalanya, stres. Saya putuskan stop kerja di kedutaan. Dalam lamunan saya, apa kira-kira selanjutnya hidup saya? Ya, rumah saya jual untuk keperluan rumah tangga saya, rawat istri saya. Karena keadaan istri saya udah parah, sudah stroke, kakinya luka, susah sembuh, orang diabetes susah sembuh. Lukanya di atas kepala kaki itu sampai selebar tutup gelas. Bingung saya. Setelah rumah saya jual, saya pulang kampung. Putuskan pulang kampung, 5 bulan di kampung untuk merawat istri saya. Itu kan sembuh, tapi stroke-nya enggak. Di kampung juga bingung kalau mau ke gereja. Bagaimana aku mendorong kursi roda, jauhnya gereja di kampung itu paling dekat ada 6 kilo. Kalau di kota besarnya sekitar 12 kilo. Grab susah, taksi ya susah, naik ojek jelas nggak bisa. Saya ada motor yang nggak bisa dibawa pakai motor. Karena dulu segalanya susah di kampung, saya berpikir kembali. Dan saya bangun rumah, kira-kira 1,5 bulan saya mondar-mandir Depok Madiun Depok. Selama bangun itu karena yang di kampung istri saya masih dijaga sama ipar saya. Di seminggu saya pulang melihat yang bangun di Jakarta, di Depok. Selesai sudah rumah Depok, istri saya bawa ke Depok sampai sekarang. Nah di sini awal saya kenal gereja yang namanya Depok, GKDI Depok. Kenal lah Pak Jun sama Kak Dame itu yang mungkin hidup di Depok. Cuma kendalanya saya mau ke gereja itu bingung. Grab kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Susah. Saya mikir lagi, terus motor saya modif itu supaya bisa bawa istri saya stroke gimana. Baru pertama dicoba, ditanyakan terguling, nggak jadi saya ke gereja. Pusing saya. Untung kepalanya nggak apa-apa, cuma luka di kaki lagi, ke mata kaki. Sembuhnya luar biasa, itu bisa 4 bulan 5 bulan karena dekat tulang. Stres tiap hari, stres aja mikirin istri. Ini malah tidur lagi. Akhirnya dalam renungan saya merenung dan ngomong dan sebagainya, agak saya melamun itu. Ada berita dari anak saya yang di Malaysia itu, dia punya teman, katanya punya mobil, mau ditarik dealer, daripada ditarik lebih baik buat Bunda ke Panda, karena manggil saya itu Panda, ke istri saya itu Bunda. Teman anak saya itu mobil diantar ke Joglo, ke Depok, turun nerusin angsurannya saja dia sudah masuk kira-kira 19 kali ya. Jadi kita nerusin sekitar 20 total, pokoknya 28 kurang.
29 kali. Tuhan jawab renungan saya, lamunan saya, doa saya. Di situ awal rajin saya ke gereja Depok KDI, ya saya bawa terus setiap minggu. Rupanya Tuhan itu baik. Ada masa-masa yang dipenuhi doa di kenapi di Tuhan. Nah, saya sampai sekarang ya tinggal di Depok itu. Begitu tinggal di Depok, mulailah pemuritan. Saya dibimbing sama Bang Rio sama Suroto waktu itu. Saya sih nggak malu, walaupun tua, diajar pun anak yang muda. Karena firman Tuhan itu dari siapapun, saya terima. Pokoknya Tuhan baik, saya penyertaannya dalam setiap saat. Akhirnya saya nggak lama dibaptis di Tuhan, saya jadi murid. Ini pengalaman saya. Terima kasih kepada Jemaat Depok yang sudah support saya, terutama ya pembimbingan dan sebagainya, bilangnya ada sharing-sharing community. Dan saya selalu berdoa karena dosa saya, karena perbuatan saya, karena keangkuhan saya, mungkin yang dulu tidak mengandalkan Tuhan, tentang percobaan yang bertubi-tubi. Tapi puji Tuhan, saya bisa menikmati hari ini. Saya nggak kerja, tapi saya bersyukur karena saya berkati mensupport saya untuk makan dan kebutuhan saya setiap hari. Nah, sekian sharing saya. Kalau kita ingat pengorbanan Tuhan di kayu salib luar biasa untuk menebus dosa kita semua. Jadi percobaan yang dia berikan kepada kita tidak sebanding dengan usaha Tuhan.